Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kepala sekolah yang saya hormati beserta rekan-rekan guru, Bapak, yang saya hormati juga. Pada kesempatan ini izinkan saya mempunyai salah satu agenda kegiatan untuk pembinaan kepada siswa untuk melakukan kegiatan kemandirian khususnya dalam bidang kewirausahaan. Tentunya ini tidak bisa dilaksanakan oleh saya sendiri, maka dari itu saya selaku salah satu yang menggagas kegiatan tersebut merasa perlu untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah dan jajaran Dewan Guru untuk ikut mendukung, mendorong sekaligus mungkin membantu membina siswa-siswi tersebut. Adapun kegiatan tersebut mungkin dalam bidang kewirausahaan kita tentunya sudah paham dan bisa kita melihat sendiri bahwa di lingkungan sekolah kita ada banyak tanaman yang bisa dimanfaatkan oleh kita, terutama dalam rangka mendorong kemandirian siswa untuk melakukan tindakan yang bermanfaat. Salah satunya menjadikan sebuah produk yang bisa menghasilkan produk yang minimalnya bisa diolah untuk kita makan. Mungkin terlebih dahulunya Bapak kepala sekolah, mudah-mudahan siswa-siswi kita justru bisa mengolahnya dan bisa dikomersilkan, minimal sebagai, bukan hanya sebagai orientasinya, bukan sebagai usaha yang permanen, tetapi salah satu bagian pelatihan kewirausahaan yang mungkin mudah-mudahan nantinya ada pembekalan secara real. Mungkin itu Bapak Kepala, barangkali bagaimana anggapan atau mungkin apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak? Ya, terima kasih Pak CPK sebagai salah satu guru di Madrasah Aliyah di memegang pelajaran SKI ya, dan kebetulan saya ini guru biologi dan guru ekonomi, prakarya dan ekonomi. Terima kasih telah bekerja sama mungkin ya untuk menciptakan hasil atau proyek ya di sekolah yang setelah sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak CPK, mudah-mudahan dari hasil kerjasama ini dan menghasilkan proyek ini bisa menambah dan menciptakan sebuah karya yang nanti ada untuk daya jual, untuk income, mudah-mudahan jadi income untuk membantu sekolah ya. Terima kasih sekali ya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa terrealisasi dan ada dalam kelancaran. Terima kasih, sangat mendukung sekali saya. Pak Iman barangkali selaku guru biologi apakah ada sinkronisasi? Mungkin begini Pak, kita nanti bisa berkolaborasi juga terkait proyek dengan tema kewirausahaan ini, di mana bisa dikaitkan dengan materi pada mata pelajaran ekonomi dan juga kewirausahaan, di mana nanti siswa akan diterjunkan langsung pada dunia wirausaha, dan mudah-mudahan nanti harapannya dengan diimplementasikannya proyek ini dapat menumbuhkan jiwa-jiwa wirausaha kita di sekolah. Itu dari harapan mungkin dari saya nanti kontribusinya lebih kepada mengenalkan kepada peserta didik bagaimana cara menyusun rencana usaha dan juga bagaimana cara menentukan pangsa pasar atau sumber pasar dari produk yang kita nanti akan buat. Mungkin itu dari kontribusi dari saya Pak. Ya, terima kasih kesempatannya untuk hubungannya dengan pelajaran biologi, dikarenakan melihat dari lingkungan sekolah atau madrasah memang menonjol atau diunggulkan dalam pertanian juga. Kebetulan di bab semester 1 ini berkaitan dengan
materi Kingdom Plante ya, tumbuhan, memang anak-anak sedang didorong ke arah pada tumbuhan gitu lah. Jadi memang tadi di sisi jual di sisi prakarya ataupun di sisi ekonominya ada, dan juga di sisi biologinya pasti ada. Kebetulan juga ya memang berhubungan dengan bab yang sedang dipelajari di anak-anak. Mungkin ini sebentar menanyakan sedikit, mungkin yang mau diangkatnya apa, politiknya yang diangkat apa sementara itu? Ya, mungkin nanti untuk produknya siswa dari bahan atau dari potensi alam yang ada. Jadi contoh kita ada, kebetulan kan di belakang sekolah kita ada tanaman singkong ya kalau nggak salah ya. Singkong, jadi kita bawa siswa ke lapangan, ke kebun, kita melihat, kita tugaskan saja, coba dibikin kelompok, Pak Fahmi ya, Pak Iman, dibikin kelompok, terus disuruh kira-kira produk apa yang bisa mempunyai daya jual dari tanaman ini. Salah satunya contoh singkong. Mungkin itu Pak. Oh iya, bagus. Orang mendorong anak ya untuk berpikir. Iya, berpikir berimajinasi lah. Mungkin bisa kita langsung ini ke langsung lah. Bisa dieksekusi Ya, sudah dapat rekomendasi dari Kalau sudah, terima kasih untuk selanjutnya mungkin kepada Bapak Sekolah yang sudah memberikan persetujuan, sekaligus rekomendasi juga buat kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan berbasis kewirausahaan sebagai sarana pendidikan kemandirian siswa di sekolah kita. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak namanya ini? Alhamdulillah. Pada sehat? Masih semangat? Selalu semangat? Oke. Semangat pagi? Pagi. Semangat ya. Menjaga aktivitas, kebugaran tubuh. Semoga kita selalu kesehatan lahir dan batin. Anak-anak sekalian, mungkin Ananda pada heran ya, kenapa di samping saya ada Bapak kepala sekolah juga. Tadi sebenarnya Bapak sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah. Pada kesempatan ini kita akan melakukan sebuah proyek ya dalam kewirausahaan. Tentunya ini sangat diperlukan untuk pembelajaran hidup mandiri Ananda sekalian di masa yang akan datang. Maka melalui momentum ini akan kita manfaatkan sebaik mungkin. Mumpung kita didorong, dimotivasi oleh bapak-bapak guru, bahkan termasuk bapak kepala sekolah juga begitu sangat mendorong, ingin melihat bagaimana karya-karya nyata yang dihasilkan oleh Ananda sekalian, tentunya dalam bidang kewirausahaan. Sebelum itu, biar lebih berkah pertemuan ini dan kegiatan ini, kita sama-sama untuk melakukan doa bersama terlebih dahulu ya. Bisa dipimpin, silakan berdoa dengan bisa. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Sepertinya ini hadir semua ya. Penuh ininya bangkunya. Tidak ada yang absen? Tidak. Sehat semua, hadir semua ya. Oke, karena kegiatan ini bersifat proyek, maka kalau perorangan tentunya akan kesulitan. Jadi kita buat kelompok saja ya. Tadi sudah disampaikan kita punya tema kewirausahaan. Jadi untuk topiknya mungkin kita akan memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Di sebelah sana, kalau tidak salah,
Dan mungkin kalian juga pernah berteduh di sana, pernah main ke kebun. Ada tanaman apa? Singkong, durian, pisang, ya? Jambu ada di sana ya. Nah, mungkin kira-kira apa yang akan kita pilih yang bisa yang lebih mudah untuk kita olah? Singkong ya? Singkong. Oke, yang akan kita pilih adalah pengolahan singkong. Jadi saya yakin kalian sudah punya cara, atau kalau belum punya cara silahkan didiskusikan nanti caranya bagaimana si singkong itu yang tadinya masih tertanam di dalam tanah, dari mulai kita ambil, terus kita cuci dan seterusnya, silakan bagaimana itu singkong bisa menjadi sajian makanan yang layak makan, bahkan kalau perlu, kalau bisa layak jual. Sudah paham? Nah, nanti diskusikan dengan teman-temannya. Oke. Selanjutnya, seperti yang kita tahu bahwa di lingkungan sekitar kita itu tentunya ada banyak tanaman yang tadi sudah kalian sebutkan. Nah, kita pilih satu jenis tanaman yang akan kita olah, yaitu singkong. Bagaimana manfaat singkong itu? Selain daripada untuk kita makan, bagaimana bisa menghasilkan sebuah pendapatan minimal untuk kita masing-masing. Berarti secara kesimpulannya bisa dikomersilkan lah, layak jual, layak makan. Anak-anak, karena kita punya tema kewirausahaan, siapa yang tahu tentang atau mana dari atau arti dari kewirausahaan? Oke. Kewirausahaan itu apa? Wirausaha adalah kegiatan usaha yang bisa menghasilkan uang. Yang bisa menghasilkan uang atau materi. Ada yang lain silakan. Berusaha? Ya. Berbisnis, keren. Kegiatan bisnis. Ada yang lain? Satu lagi. Oke. Cari cuan, boleh. Siap, lebih real itu, lebih realistis. Satu lagi ada selain cari cuan? Mana? Oke, cukuplah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Orientasinya sudah ke cuan ya, ke uang, ke yang mau tidak mau kita tidak munafik kan? Setiap hari kita butuh uang, betul? Setiap hari kita dapat uang dari siapa? Setiap hari kita mendapatkan uang dari orang tua. Bagaimana kita belajar sekarang untuk mendapatkan uang sendiri? Tepuk tangan dulu untuk kita. Selanjutnya kita langsung melakukan peninjauan potensi alam di lingkungan sekolah. Yuk kita sama-sama berangkat, kita lihat dulu ke lapangan. Kita pastikan benar nggak ada di sekolah kita tanaman yang bisa dijadikan atau yang menghasilkan makanan yang bisa kita jual. Yuk silakan. Sebenarnya pohon tanggul juga kalau misalnya kita punya kreativitas yang tinggi bisa dihasilkan makanan. Banyak kan di pantai-pantai emping seperti di Banten di tempat-tempat wisata ada banyak makanan yang berbahan baku dari tangkil, emping balado, emping dan lain sebagainya lah. Yuk kita lihat yang lain di sana. Talas juga bisa dijadikan bahan makanan, bahkan bisa
ada banyak keripik dari talas kan. Banyak. Nah ini mungkin ditaruh. Ini singkong. Ada anggur ini singkong. Ini pohon singkong. Oh. Ini kebanyakan paling di ambil daunnya, kadang-kadang tidak terlalu bermanfaat, paling dijadikan bahan makanan untuk hewan atau untuk domba, untuk sampah. Ada kayak kreasi kita menghasilkan makanan yang bisa kita jual. Nah, ini dari mana sih? Silahkan, itu mungkin anak-anak sekalian ya, tadi Pak Fahmi sudah menyampaikan bagaimana prinsip-prinsip berbisnis, cara-cara berusaha, melakukan pemetaan pasar. Kalau misalnya kita punya pasarnya anak sekolah yang dari singkong, tadi ada yang bilang singkong bisa dijadikan doglewo ya? Siapa ya tadi? Doglewo. Nah, doglewo sebenarnya ini sekarang lagi tren. Itu bisa dirubah menjadi makanan kekinian, baik dari rasa ataupun dari segi kemasan. Nah, ini nanti silahkan diolah lah. Mungkin bagaimana cara mengolahnya silahkan, terserah kalian, hasil daripada diskusi semuanya. Anak-anak sekalian, mungkin sepertinya sudah tidak sabar ya untuk mencari uang sendiri, tapi semua harus pakai ilmunya. Nah, kita akan belajar sedikit-sedikit untuk mempermudah mencari peluang bisnis dari berbahan singkong. Silakan kita buat kelompok dulu. Ya, kita bagi 3. Coba 1 kelompok yang ini semua, 2 kelompok ikut yang sini. Coba ikut yang sini. Silakan. Nah, ini 1 kelompok. Silakan. Silakan duduknya berhadapan lah. Meriung. Oke. Googling atau searching, klik cari informasi peluang bisnis dari bahan baku singkong. Silakan. Pasti kau dan aku sama-sama punya mimpi. Mimpiku menjadi berarti karena harus kita taklukkan bersama lawan rintangan untuk jadikan dunia ini lebih indah. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau pilih, hanya perlu memulai untuk menjadi hebat seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa kamu terhebat. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau ingin, hanya Baik, sudah ini ya, sudah ada gambaran. Sekarang kalau sudah punya gambaran tentang prospek bisnis dari berbahan baku singkong, sekarang buat rencana bisnis, rencana sederhana saja lah. Rencananya mau seperti apa? Silakan.
orang singkong ini? Tiga. Ya, dengarkan anak-anak untuk membantu kalian memudahkan pola-pola atau konsep-konsep bisnis. Tentunya ada guru yang lebih berkompeten dalam hal ini, yaitu guru ekonomi, Bapak Fahmi. Silakan Bapak Fahmi kasih langsung sekaligus pelatihan lah. Oke, gimana anak-anak? Sudah dapat rencana bisnisnya belum? Nah, oke, di sini mungkin Bapak akan membantu sedikit ya kalian bagaimana sih cara agar produk kita itu bisa mendapatkan penggemar atau peminat yang bagus. Nah, coba Bapak mau tanya dulu dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Kelompok 1 rencana bisnis apa yang dikerjakan ini? Membuat apa? Oh, membuat keripik singkong di Malaya. Oke, bagaimana nanti konsep bisnisnya? Jadi keripiknya itu Ya. ada semuanya dibuat dari coklat, ada strawberry, matcha, coklat, keju, tiramisu, banyak. Oke. Jadi olahan dari singkong dibuat keripik, tapi agar lebih kekinian di varian rasanya diperbanyak ya. Oke, nanti kalian target penjualannya itu di harga berapa? 5.000 ke atas. Oke, nah, dari teman-teman semua yang ini ada yang buat cemilan lain? Rencana proyeknya apa? Dari olahan singkong membuat apa itu? Betul, kan noglewo ya? Oke, untuk noglewo. Noglewo itu apa? Noglewo itu apa? Angklon. Oh, oke, jadi itu cemilan daerah. Asli daerah mana? Oh, daerah Lampung. Oh, makanya ini dinamakan noglewo karena daerah. Makanya makanan khasnya itu ada noglewo. Terus ini mengangkat kearifan lokal dan juga akan menjadi usaha. Nah, ini dari Bapak sedikit menyarankan ketika kalian ingin merencanakan satu wirausaha atau bisnis, yang pertama harus kalian tentukan itu bukan barangnya, bukan juga modalnya, tapi apa yang harus kalian cari itu adalah pangsa pasarnya dulu, tujuan pasarnya. Kalian mau menjual apa, temukan dulu pasarnya. Kalau diibaratkan seperti ini, kalian itu mau menanam ikan, terkenal apa namanya? Ternak ikan misalnya. Nah, yang kalian tentukan itu bukan ikannya dulu, tetapi apa dulu? Kolamnya dulu. Nah, ketika kalian mau terjun ke dunia wirausaha, dunia bisnis, sebelum kalian membuat produk, maka tentukan dulu pasarnya. Pasar kalian itu siapa? Jenjang umurnya dari umur berapa sampai ke berapa? Nah, karena itu akan menentukan selera dan minat daya jual dari produk kalian. Ya, maka saran Bapak sebelum setelah kalian itu kan sudah menentukan ya barangnya mau apa. Nah, sekarang kaji lagi kira-kira kalau itu harga jualnya 10.000 ya untuk cemilan noglewo ataupun keripik singkong aneka rasa. Nah, dari harga 10.000 itu kira-kira harga pokok produksinya berapa? Bagaimana cara menghitung harga pokok produksi? Di situ kalian nanti tentukan ini
harga singkongnya berapa, produksi untuk levelnya atau keripiknya, terus kemasannya, terus biaya akomodasi atau transportasinya itu diperhitungkan. Untuk satu biji itu menghabiskan berapa? Oh misalnya 5.000, maka kalian nanti kalau menjual 10.000 itu untung. Tapi harus dipertimbangkan juga harga jual 10.000 itu pasnya untuk pasar mana? Apakah untuk anak sekolah atau kalau untuk karyawan-karyawan, ya anak mahasiswa? Nah, kalian tentukan dulu pasar-pasarnya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan dari pandangan sisi ekonominya untuk membantu proyek penguatan proyek pelajar Pancasila yang sedang kalian laksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Salam sukses. Terima kasih. Tinggal kita bukan terima. Bagaimana, sudah ada pencerahan dari Bapak Fahmi selaku ekonom kita ya, kita pastikan, kita yakinkan beliau adalah ekonom untuk mendobrakan gerakan ekonomi siswa Al-Wafa. Terus